Shalom teman-teman, ketemu dengan saya lagi, Joel dan Joanna. Selamat hari Minggu. Senang sekali kita dapat berkumpul dan berjumpa dalam ibadah online Kingdom Kids. Sebelum mulai ibadah, Joel ingin membacakan beberapa peraturan untuk teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman tidak boleh makan selama ibadah berlangsung. Yang kedua, teman-teman tidak bermain-main dan mengobrol selama ibadah. Dan yang ketiga, siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dah. Terima kasih. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan telah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Kingdom Kids. Wah, kakak seneng banget nih bisa ketemu lagi sama adik-adik walaupun masih secara online. Tapi kakak percaya dimanapun adik-adik berada, kita tetap bersuka cita ya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan yuk. Kakak mau lihat nih mana yang udah semangat mau memuji Tuhan. Wah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk seminggu ini Tuhan. Kalau Engkau terus ada bersama kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan kasih kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk mama papa, untuk teman-teman, untuk semua hal yang baik dalam hidup kami. Hari ini kami mau memuji Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir. Semuanya hanya untuk menyenangkan Engkau. Terima
kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Nah, adik-adik, aku mau nanya nih, siapa di sini yang takut kalau mau ke toilet malam-malam? Coba, Kak Dewi takut nggak? Enggak dong. Wah, karena Ada Tuhan Yesus. betul banget. Karena kalau kata Tuhan Yesus, jangan takut pada apapun. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Yuk adik-adik kita tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sekali lagi ya, katakan. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalam. Sekali lagi ya, kakak mau dengar. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalam. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi adik-adik jangan takut lagi ya. Karena bersama Yesus kita bisa lakukan perkara yang besar. Amin Kak Dewi. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyi ya adik-adik. Tepuk tangan ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sekali lagi ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus
adik-adik hebat banget nih. Nyanyinya bersemangat banget ya Kak Dewi. Betul. Nah sekarang kita mau lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia ya Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Katakan dari awal adik-adik. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan
adik-adik sendiri yuk. Kita katakan sungguh besar, sungguh besar. Dengan sungguh kita katakan pengorbananmu bagi. Terima kasih Tuhan. Dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tapi sungguh lagi kita nyanyikan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau kami sering bikin Engkau sedih. Tapi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau minta ampun. Kami mau datang, kami mau menyenangkan Engkau. Karena kasih-Mu yang begitu indah, yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Terus bekerja Tuhan di setiap kami. Kami percaya kemanapun kami pergi Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu senantiasa ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami dapat melakukan hal-hal yang besar. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan belajar apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kakak yang akan membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan, kakak diberikan kesempatan kembali untuk cerita firman Tuhan bersama dengan adik-adik. Biarlah kiranya kita diberkati Tuhan. Kakak sangat bersuka cita bisa bertemu dengan Zevanya, bersama dengan Jason, Cherry, dan teman-teman yang lain, walaupun masih secara virtual. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Nanti Kak Hendra yang pimpin dalam doa, adik-adik sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita dan bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberkati kehidupan kami, memberikan kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah masing-masing, Tuhan Yesus yang menyertai kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Hendra dikasih tema tentang paradigma yang baru atau pemahaman yang baru, pemikiran yang baru, pengetahuan yang baru. Tentang apa adik-adik? Tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kita mengikut Tuhan Yesus ya.
tentang kita menjadi anak-anaknya Bapa di surga. Karena tentunya adik-adik ada perbedaan antara anaknya Tuhan Yesus sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Hari ini Kak Hendra punya cerita. Ada seorang anak yang memiliki papa yang begitu kaya. Kaya itu artinya adik-adik apa? Hidupnya berkelimpahan, mau makan apa, tinggal bilang, "Mah, mau makan ini." "Pah, tinggal mau makan ini." Punya semua kelengkapan hidupnya, serba lengkap, tidak kekurangan apapun. Sampai kehidupannya sudah bertumbuh, mulai beranjak, makin gede. Dia bilang gini sama papanya, "Oh papa." "Apa itu nak?" kata papanya. "Papa, aku mau minta harta bagian yang jadi punyaku," kata anaknya. Ya, kebetulan papanya ini punya 2 orang anak adik-adiknya. Anak yang paling tua sama anak yang paling muda atau anak yang bungsu. Anak yang bungsunya minta sama papanya, "Oh papa, aku minta bagianku." Apa yang kira-kira dilakukan oleh papanya adik-adik? Papanya kasih apa yang menjadi harta, apa yang menjadi bagian dari anaknya ini. Anaknya senang nggak? Senang banget. Yes, dapat duit, dapat harta, dapat semuanya. Sehingga aku bisa apa? Bisa senang-senang. Aku bisa beli apa aja yang aku mau. Aku bisa beli skin game apa yang aku suka. Aku bisa beli mainan yang apa aku suka. Aku bisa beli makanan apa yang aku suka. Padahal adik-adiknya, papanya masih hidup, mamanya masih hidup. Dia mau minta hartanya adik-adik. Ya, tapi papanya kasih. Kak Hendra tanya sama adik-adik, siapa di sini yang di rumah sedikit-sedikit minta uang? "Pah, minta duit. Mah, minta duit. Pah, minta duit. Pah, beli ini. Mah, beli ini." Setiap hari. Ya. Singkat cerita adik-adik, anak ini ya, yang minta harta dari papanya ini, pergi ke negeri yang jauh. Ya, jauh. Kalau dalam bahasa Kalimantan adik-adik ya, Kak Hendra cerita sedikit. Jauh itu bahasanya kejauh. Kejauh banget. Jauh sekali tempatnya dia pergi. Dan Alkitab bilang adik-adik ya, ini ada di Lukas 15 pasal 11, Lukas 15 ayat 11 sampai habis dibilang. Anak ini pergi ke negeri yang jauh dan di sana adik-adik tahu nggak apa yang dia lakukan? Ada yang tahu? Ayo, coba tanya papa mamanya. Apa kira-kira yang dilakukan anak ini di negeri yang jauh? Ada yang tahu? Sudah ada yang tahu? Iya, pintar. Jawabannya benar, dapat 100. Dia di sana adik-adik memboroskan uangnya. Dia di sana menghabiskan hartanya. Di sana dia menghabiskan uang yang sudah dikasih oleh papahnya. Sehingga apa adik-adik? Di negeri yang jauh itu dia menjadi lapar. Lapar, pengen makan. Kendra mau tanya di sini, ada Melodi yang mana Melodi? Melodi pernah lapar? Kalau lapar kita perlu apa Melodi? Perlu makan. Pintar. Perlu makan. Ada di sini yang kalau, "Pak, aku lapar, aku pengen olahraga. Pak, aku lapar, aku pengen bobo." Ya. Dia pengen lapar adik-adik. Tapi gimana caranya dia mau makan adik-adik? Duitnya sudah habis. Ya. Mau pesan GoFood? Ya nggak punya GoPay. Mau pesan GrabFood? Nggak punya OVO. Semuanya sudah habis. Walaupun pada saat itu adik-adik nggak ada Gojek, nggak ada Grab ya. Sampai adik-adik sudah nggak punya uang, perut lapar. Dia mau bekerja. Kira-kira pekerjaan apa yang cocok untuk dia? Ya. Kalau Alkitab bilang adik-adik di Lukas pasal 15 ayat 11 sampai habis, ya, Kak Hendra memang tidak menampilkan secara keseluruhan karena panjang, adik-adik bisa baca di rumah nanti. Di situ adik-adik dia bilang, Alkitab bilang dia mau kerja menjaga babi. Ya, siapa di sini yang pernah lihat babi? Siapa di sini yang pernah makan babi? Ya, Kak Hendra tahu pasti ada yang pernah makan babi. Ya. Tapi Kak Hendra mau tanya, siapa di sini yang pernah jaga kandang babi? Bersihkan kandang babi, ngurus babi, ngasih makan babi? Pasti belum tentu ada. Ya. Dia kerja adik-adik kasih makan babi. Ya, Kak Hendra kasih tahu makanan babi itu adik-adik nggak ada yang bersih. Ya.
Makan babi tuh ya benyek-benyek gitu. Kita lihatnya aja jijik adik-adiknya. Tapi babi suka. Sampai seketika adik-adik dia begitu lapar, dia mau makan itu makanan babi. Pas dia mau makan begini adik-adik, yang punya babi bosnya teriak, "Oi, kamu jangan dimakan itu." Adik-adik bayangkan ya, dia mau makan makanan ampas babi itu aja nggak dibolehin sama tuannya. Padahal ingat, bapaknya di rumah adalah orang yang kaya, punya segalanya, mau makan apa aja bisa. Tapi ketika dia jauh dari bapaknya adik-adik, dia mau makan, ya, mau makan apa adik-adik? Mau makan ampas babi itu tidak boleh. Terus dia berpikir apa? Aduh, gimana caranya nih? Perut sudah lapar, mau berdiri saja sudah nggak mampu, saking laparnya. Dia berpikir dalam kepalanya adik-adik, merenung. Dia bilang begini adik-adik, di rumah bapakku katanya, di rumah ayahku, di rumah papaku, ya, semua yang kerja sama dia makanannya enak. Ya. Nggak kayak aku ini mau makan ampas babi aja nggak boleh. Lebih baik aku pulang ke bapakku, kata dia. Aku pun pulang ke bapakku nggak apa-apa, nggak dianggap anak, biarkan saja aku kerja. Yang penting aku bisa makan enak, aku bisa makan dengan bergizi, hidupku tidak susah. Ingat adik-adiknya, dia mau pulang, mau kerja sama bapaknya. Bukan mau ngaku ini aku anakmu, Pak. Nggak gitu ya. Dia mau bilang, aku mau kerja aja. Nggak apa-apa kerja yang susah-susah, yang penting aku bisa makan enak. Waktu dia pulang adik-adik, dia jalan sambil lemah. Karena apa? Lapar. Dia jalan. Nyampe adik-adik jauh dari rumah. Masih jauh. Wah, masih jauh rumahnya. Dia jalan lagi. Waktu sudah mulai kelihatan rumahnya adik-adik. Ternyata. Ya, papahnya sudah menunggu di depan pintu rumahnya. Sudah menunggu di pintu gerbang. Sudah menunggu di depan rumah. Menanti-nantikan anaknya pulang. Dia lihat dari jauh. Anakku datang. Anakku sudah pulang. Yang kutunggu-tunggu selama ini sudah pulang. Kemana saja? Kemana saja dia selama ini Gabriel? Ada yang tahu? Kemana dia Gabriel? Iya, pergi ke negeri yang jauh. Akhirnya adik-adik, ketika papanya lihat anak ini, papanya datang langsung peluk anaknya. Ya, bayangkan adik-adik. Papahnya sudah nunggu lama-lama langsung peluk anaknya. Padahal anaknya baru kerja dari tempat kandang babi. Yang badannya pasti bau, bajunya pasti kotor. Tapi papanya nggak peduli karena itu adalah anaknya. Sehingga dia bilang sama pekerja-pekerja, sama pengawal-pengawal, sama karyawan-karyawannya. Dia bilang, ambilkan baju yang baru, potongkan lembu yang mantap, yang tambun, kasih dia sepatu, kasih dia cincin, bersihkan dia, karena dia sudah pulang. Ya, Kak Hendra mau satu sampaikan sama adik-adik. Ketika kita jauh daripada Bapa kita di surga, ya, ketika adik-adik menjauhkan diri daripada Bapa di surga, tidak berdoa, nggak baca Alkitab, nggak ikut sekolah minggu, nggak ikut ibadah, nggak nyanyi-nyanyi lagu sekolah minggu, nyanyi lagu rohani. Ketika kita jauh dari Bapa kita di surga, adik-adik, bayangkan ya, pemikiran kita, ini ya, pemahaman kita seperti anak yang tadi. Yang kita pikir kalau kita jauh dari Tuhan, hidup kita akan senang. Sekalipun kita bawa banyak duit. Kita pikir kita hidupnya akan bahagia ketika kita punya banyak harta. Tapi ketika kita jauh dari Bapa di surga, hidupnya menderita, hidupnya sulit. Tapi Kak Hendra percaya, di tahun baru ini, di tahun 2022, kita punya paradigma yang baru, pemahaman yang baru dalam mengikut Tuhan Yesus. Jadi anak-anaknya Tuhan Yesus itu adalah orang yang mau mengasihi Tuhan.
Hidup mengasihi Tuhan sepenuh hatinya. Nggak mau jauh daripada Tuhan Yesus. Nggak mau keluar daripada rumahnya Tuhan Yesus. Ya. Nggak merasa apa, aku bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Ya. Tapi Kak Hendra percaya, adik-adik punya orang tua yang luar biasa. Punya orang tua yang mengajarkan adik-adik hidup mengasihi Tuhan. Sehingga apa adik-adik? Kita sama-sama mengalami paradigma yang baru, pemikiran yang baru, pemahaman yang baru. Tentang apa? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Aduh Kak, gimana kalau saat ini, sekarang ini, hari ini, saya sudah jauh dari Tuhan? Gimana kalau saya sudah melupakan Tuhan? Gimana kalau saya sudah malas-malasan sekolah minggu? Gimana kalau saya sudah malas-malasan ikut gereja anak? Gimana Tuhan Yesus kalau aku saat-saat ini sudah mulai melawan orang tua? Ya. Lihat si anak yang tadi. Walaupun dia sudah pergi ke negeri yang jauh. Ya. Waktu dia pulang, papanya tetap sambut. Papanya tetap tunggu. Yang jadi bahaya apa? Ketika kita udah jauh dari Tuhan, kita semakin jauh. Semakin ku kejar, semakin kau jauh, katanya kan. Nggak pernah dapat. Tapi Tuhan selalu tunggu supaya adik-adik bisa pulang. Bisa mau lagi hidup bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Pasanglah telinga untuk mendengarkan apa yang orang tua katakan. Pasanglah mata supaya apa adik-adik? Kita bisa memperhatikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan adik-adik berserta dengan kehidupan orang tua. Ya. Ini kebenaran firman Tuhan yang begitu singkat buat kita adik-adik. Dan Kak Hendra berharap adik-adik semuanya bisa merasakan hadirat Tuhan. Sehingga adik-adik walaupun masih kecil ya. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus tidak mau adik-adik jauh daripada Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kurang keras, sekali lagi kasih tepuk tangan. Kasih senyum buat papa mamanya yang ada di samping. Kasih senyum buat kakak yang ada di depan ini. Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Memiliki pemahaman yang baru. Paradigma yang baru. Sehingga kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga. Yang tidak boleh jauh daripada Tuhan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, hidup kita sulit seperti anak yang tadi. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Adik-adik ambil sikap sungguh-sungguh. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Kak Hendra yang pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami sama-sama dengarkan dan sama-sama kami saksikan bahwa Tuhan Yesus menjadikan kami anak-anak Bapa di surga yang tidak boleh hidup jauh daripada Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan hidup di dalam kekudusan sesuai dengan rencana-Mu, sehingga Tuhan Yesus hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan. Berkatilah Papa Mama, berkatilah pekerjaan mereka, dan berkatilah kesehatan mereka. Tuhan memberkati keluarga kami dengan berkat damai sejahtera dan sukacita. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan adik-adik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Adik-adik Kingdom Kids, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati adik-adik semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.